Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan, kita dapat berjumpa kembali dalam program Tahsin Perkata dari kalimat ta'awudz, basmalah dan surah Al-Fatihah bersama saya Abu Fauzan. Baik, telah berlalu pembahasan basmalah dan sekarang saatnya kita membahas tentang kesalahan-kesalahan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Insyaallah. Perlu diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai ayat pertama dari surah Al-Fatihah ini. Ada yang berpendapat bahwa basmalah termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah, sehingga harus dibaca jahr ataupun dikeraskan bacaannya dalam sholat jahriyah. Dan berpendapat tidak sah tanpa membaca basmalah, sebab masih termasuk ke dalam surah Al-Fatihah. Dan sebagian ulama lain mereka berpendapat basmalah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah, namun ayat ini berdiri sendiri dalam Al-Quran. Dan ini pendapat yang benar sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir juz'amnya ketika beliau menjelaskan tentang masalah basmalah sebelum menjelaskan tafsir tentang surah Al-Fatihah. Dengan berdasarkan pada dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah ta'ala majjadani 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah ta'ala hadha baini wa baina 'abdi nisfain fa idza qala ihdinas siratal mustaqim qala Allah ta'ala hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Aku membagi salat, yakni surah Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Apabila ia membaca segala puji bagi Allah, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Apabila ia membaca yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Apabila ia membaca penguasa hari pembalasan, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Apabila ia membaca, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, maka Allah menjawab, ini separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Apabila ia membaca, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, maka Allah menjawab, ini untuk hambaku, akan aku kabulkan apa yang ia minta. Sahabat Al-Quran yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, ini semacam penegasan bahwa basmalah bukan termasuk dalam surah Al-Fatihah. Dalam kitab As-Sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua membuka salat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhirnya. Maksudnya mereka tidak mengeraskan bacaannya, membedakan antara basmalah dengan hamdalah dalam hal yang dikeraskan dan tidak menunjukkan bahwa basmalah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah.
Demikian. Tayyib, kita kembali kepada tahsin perkata kita. Kata pertama yang akan kita bahas dalam ayat pertama adalah alhamdu. Dan kesalahan-kesalahan yang biasa nampak pada kata alhamdu adalah yang pertama, menebalkan huruf hamzatu waslin. Tidak dibaca alham, tapi alhamdu. Tayyib. Yang kedua adalah mengeluarkan huruf lam dari hidung. Tidak dibaca tidak. Alhamdu. Demikian. Kemudian berbagai macam kesalahan huruf lam yang sudah sering kita bahas. Di antaranya saktah ketika mengucapkan huruf lam. Tidak dibaca alham, tapi alham. Hakata. Kemudian juga tamtiop ketika mengucapkannya. Ya, tamtiop ini adalah memanjangkan huruf yang bertasydid. Tidak dibaca alhamdu. Ya, seperti digunakan atau ditahan seperti nun tasydid, tidak. Tetapi alhamdu. Beda antara huruf lam yang memiliki sifat tawasud dengan lam yang ditamtidkan. Kemudian mengkolkolahkannya, ya, tidak dibaca alham, tidak, tapi alhamdu. Kemudian juga memberikan harokat padanya, ya, nggak boleh juga alhamdu, enggak. Alhamdu. Tayyib. Kemudian kesalahan yang keempat adalah merubah huruf ha menjadi ha. Tidak dibaca al-ha, tetapi al-ha. Tayyib. Kemudian yang kelima, tidak menyempurnakan sifat hamas pada ha. Ya. Dan cara menyempurnakan sifat hamas ini adalah dengan mengalirkan suara dan udara. Alhamdu. Itu. Tayyib. Kemudian kesalahan yang keenam, tidak menyempurnakan sifat tawasud pada huruf mim. Perhatikan, lam dan mim memiliki satu sifat yang sama, yaitu tawasud. Alhamdu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkolkolahkan huruf mim. Ya, tidak boleh dikolkolahkan. Tidak dibaca alhamdu, tidak, tetapi alhamdu. Ya, keluarkan sifat tawasudnya. Alhamdu. Tayyib. Kesalahan selanjutnya adalah tidak menyempurnakan harokat dhammah pada huruf dal. Ya, monyongkan huruf dal yang berharokat dhammahnya. Alhamdu. Tayyib. Dan yang terakhir adalah memanjangkan huruf dal yang berharokat dhammah. Jangan sampai keterusan ataupun juga keenakan dimonyongkannya sehingga melahirkan huruf mad. Nggak boleh. Ya, tidak dibaca alhamdulillah. Nggak. Tetapi alhamdulillah. Seperti itu. Kita coba baca alhamdu. Tayyib. Demikian tahsin perkata pada kata pertama ayat pertama surah Al-Fatihah ini. Senantiasalah dengan tanpa bosan untuk melatih organ-organ suara kita agar bisa melafalkan bahasa Arab yang fasih. Dan jangan lupa, senantiasa pula meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita semua. Allahumma amin. Akhukum fillah, Abu Fauzan.